Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam Ustadz Dr. Muhammad Shodiq MPDI, yang kami sayangi teman-teman PAI BGMI Stit Al-Muslihun Tulogon Blitar semester 1, serta penonton yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu alangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Abu Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam, mewawancarai guru spiritual yang diampu oleh Dr. Muhammad Shodiq MPDI, saya akan berbincang-bincang dengan guru spiritual saya, yakni Bu Nani Triwahini. Beliau adalah seorang guru Taman Pendidikan Al-Quran, guru PAUD. Beliau juga aktif dalam keorganisasian Nahdlatul Ulama. Dan pada saat ini saya sudah bersama beliau, Bu Nani Triwahini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang bagaimana kabar jenengan? Alhamdulillah sehat. Sama sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Niki, alhamdulillah mulai saged bersilaturahmi pada jenengan. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Niki, di sini saya mendapat tugas dari kampus untuk mewawancarai guru spiritual. Siap. Niki, untuk pertanyaan pertama, tolong jenengan buku nama lengkap supaya penonton nggih ngertos namanya panjenengan, nama lengkap, nggih ditambah tempat tanggal lahir, alamat indah nggih. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan hadir silaturahmi ke rumah Nani setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Ya, nama saya Nani Triwahini. Alhamdulillah saya berdomisili di Talun, tepatnya di Kelurahan Bajang. Kemudian saya pendidikan pertama saya adalah di TK Hidayah, kemudian dilanjutkan ke MI, kemudian di MTS. Jadi mulai dari kecil itu memang di pendidikan yang diutamakan adalah di agama. Kemudian setelah MTS itu tidak melanjutkan ke SMA. Bunda pondok, dan di situ pondoknya ada di Pondok Pelosok, masih 2 tahun kemudian pindah. Karena apa? Waktu mondok itu saya bersama kakak lelaki saya dengan tempat yang berbeda. Kemudian kakak saya boyong, saya juga ikut boyong. Boyong tidak di rumah, tetapi saya lanjutkan ya di pondok yang dekat rumah, ada sekitar 5 kilo, yaitu Pondok Kesamaan Bunda. Panjenengan sudah mondok di 2 tempat nggih. Ya begitulah. Tentunya banyak pengalaman menarik ketika di pondok nggih. Menurut panjenengan itu hal menarik apa ketika di pelosok maupun di Bunda gitu? Ya, terima kasih. Memang saya mondok ada 2 kali ya. Yang pertama di pelosok, kemudian yang kedua ada di Bunda. Banyak sekali pengalamannya. Yang pertama saya sampaikan pengalamannya ketika di pelosok, karena pondoknya itu ya cukup besar, jadi santri-santrinya itu tidak hanya sekabupaten sewilayah, tidak, tapi juga sampai ke luar pulau. Jadi banyak sekali pengalaman, misalkan dari segi bahasanya, ketika bercerita itu bahasa meskipun dengan arti yang sama, ternyata kosakatanya itu sudah berbeda lah. Itu yang menambah pengalaman dan menambah bahasa kepulauan yang lain kita itu mengetahui ya, jadi bisa. Dan itu kata-katanya juga unik seperti itu. Kemudian selain di Indonesia juga ada yang dari Malaysia. Jadi kita sempat belajar bahasa Melayu yang kita belum pernah mengucapkannya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ketika di Pondok Bunda itu pondoknya juga taman pedesaan, jadi untuk kesopanan itu sangat-sangat diajarkan. Jadi itulah banyak pengalaman yang membuat saya menambah ilmunya itu juga saya salurkan ke siswa-siswa atau ke TPQ, murid-murid yang saya ajarkan sampai saat ini. Saat ini panjenengan kan aktif mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran, guru PAUD, serta panjenengan juga aktif keorganisasian Nahdlatul Ulama, yakni Fatayat Buku. Menurut panjenengan, apakah arti dari guru spiritual dari Islam panjenengan? Ya, kalau menurut saya guru itu berarti 2. Yang pertama guru itu adalah dibuku dan ditiru untuk semua siswanya, baik itu di guru ketika formal atau di madin atau di TPQ. Guru itu adalah tugasnya mentransfer ilmunya kepada muridnya. Nah,
itu secara globalan. Jadi apa yang dimiliki guru itu disampaikan. Itu kalau guru spiritual menurut saya ya sama saja mentransferkan ilmunya kepada santrinya atau kepada muridnya, entah itu muridnya kecil atau besar. Karena yang saat ini saya alami adalah yang saya lakukan sekarang, saya itu juga mengajar di bukan TPQ tapi mengajar Al-Quran kepada santri saya yang sudah dewasa, bahkan lebih tua dari saya. Ya, itu yang menyenangkan. Jadi kalau guru spiritual itu adalah mentransfer ilmu kepada santrinya, tetapi lebih banyak di bidang kesopanan, keagamaan, bahkan keistiqomahan dalam beribadah, dalam menuntut ilmu itu termasuk itu. Tapi kalau guru secara global itu ada menyampaikan ilmu yang telah dimiliki guru disampaikan kepada muridnya, entah itu muridnya kecil atau besar atau lebih dewasa dari seorang guru. Apa yang memotivasikan Luna untuk mengajar? Karena di era sekarang ini kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih bergengsi daripada mengajar jadi guru katanya. Kalau yang saya rasakan memang kalau guru itu kalau dilihat dari gajinya dengan perjuangannya itu tidak seberapa, bahkan sangat minim sekali. Tetapi alasan saya kenapa ingin jadi guru yang pertama adalah guru itu meskipun gajinya sedikit, itu insya Allah berkahnya itu banyak. Ya, misalkan berkah dalam segi apa? Keluarga kita akan diayomi oleh Gusti Allah. Nah, dari kesehatan kita sudah dijaga. Dari rezeki misalkan kalau kita seorang perempuan menjadi guru, mungkin dari seorang suami mendapatkan pekerjaan yang halal, mendapatkan rezeki yang berkah itu sudah termasuk berkahnya kita berjuang di pendidikan seperti itu. Jadi itulah yang memotivasi. Karena itu sudah saya rasakan sendiri. Saya gaji tidak seberapa, tapi suami saya bekerja itu insya Allah berkah dan tercukupi semua kebutuhan keluarga. Itu yang saya rasakan. Sejak kapan Niki Panjenengan mengajar dan sudah di mana saja mengajar agama? Terima kasih. Kalau namanya mengajar itu tidak bisa dikatakan sudah lama atau belum lama seperti itu ya. Tapi saya mengajar mulai tahun 2013. Jadi sampai sekarang sudah berapa tahun, Kak? 10 lebih. Ya itulah, ya mungkin sudah lumayan lama. Dan sekarang saya selain di PAUD mengajar di Madin, kemudian juga ada di privat karena lingkungan sini itu lingkungan nasional. Dulu itu banyak sekali orang yang beragama selain Islam. Jadi sekarang yang sudah mulai usia menengah ke atas itu mulai belajar Al-Quran. Nah, dan itu beliau itu juga minta tolong untuk diajari mengaji serta anak-anaknya dan seperti itu. Jadi selain di TPQ saya juga mengajar privat. Bagaimana cara Panjenengan membimbing murid-murid Panjenengan dalam menghadapi tantangan hidup saat ini? Karena eranya kan sudah berbeda dari zaman dulu sama zaman sekarang yang pada modern ini, Ya, kalau untuk karena yang saya pegang saat ini saya ada di PAUD, jadi untuk mengajar anak PAUD di era globalisasi itu hanya pembiasaan yang baik, bukan hanya sih ya, pembiasaan yang baik. Misalkan ketika anak datang mengucapkan salam, senyum, itu sudah pembiasaan yang baik serta berkata yang baik, yang sopan, dan seperti itu. Serta ketika dalam pelajaran kita juga mengajarkan ilmu agama dan seperti itu. Kemudian juga mewanti-wanti anak serta orang tua. Karena zamannya setiap anak orang tua itu pegangannya adalah gadget. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah bukan hal yang tabu lagi. Memang sudah umum setiap anak dan orang dewasa, bahkan orang tua pun pegangannya adalah HP. Ketika kita bepergian, misalkan kita tidak bawa uang, gampang, itu bukan masalah. Tapi kalau kita tidak bawa HP, wah itu sudah musibah ya. Jadi ketika di sekolah, ketika di kelas itu kita mau wanti-wanti kepada anak-anak boleh main HP, tetapi itu dibatasi. Dan selain kepada anak, kita juga memberikan batasan-batasan kepada orang tuanya untuk ketika anak belajar di rumah, ketika anak main HP di rumah itu juga dibatasi seperti itu. Nah,
berakhlak mulia, karena kita belajar di sekolah kan terbatas waktunya, lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Jadi kita sistem parenting itu memang sangat erat dengan murid. Gitu. Terus mungkin apa pesan-pesan panjenengan yang ingin disampaikan untuk para generasi muda atau sekarang lebih terkenal Gen Z benar? Ya, karena saya juga punya anak muda. Anak muda Itu apa? Kalau orang tua atau guru mintanya itu tidak yang ya. Yang penting tahu batasan. Ketika kita punya anak perempuan, kita punya anak laki-laki, hati-hati. Kalau sudah waktunya, misalkan sudah waktunya waktu sholat, ya tetap sholat. Waktunya belajar, ya harus belajar. Waktunya bermain, itu boleh. Kita memberi waktu kepada anak-anak. Nah, seperti itu. Karena yang saya utamakan, saya pegangnya adalah anak kecil ya. Jadi tahu waktu. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa sholat 5 waktu. Karena ketika kita punya masalah, punya apapun, kita akan dimudahkan ketika kita tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kepada para anak muda, Anda boleh bergaul dengan teman yang bagaimana, anak yang baik misalkan, anak yang perilakunya belum baik boleh digauli, boleh ditemani, tetapi kalian itu jangan sampai mengikuti perilakunya teman-teman yang tidak baik. Bahkan yang lebih baik Anda atau kalian semua mengajak kepada kebaikan. Seperti itu. Alhamdulillah Bu, dari beberapa pertanyaan ini sudah cukup. Terima kasih atas waktunya dan motivasinya. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat dan bisa menyelesaikan tugas Anda. Terima kasih. Semoga lain waktu kita bersilaturahmi. Amin. Kesimpulan dari wawancara kali ini adalah seorang guru spiritual tugasnya adalah mentransferkan ilmu kepada murid-muridnya, santri-santrinya, bahkan bisa juga kepada lingkungan sekitarnya. Utamanya adalah mengajarkan tentang kebaikan, yakni hablum minallah dan hablum minannas, serta akhlakul karimah. Baiklah pemirsa, demikian wawancara saya dengan guru spiritual. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.